Saat ini berciuman udah menjadi santapan Dania sehari-hari. Tidak bisa menolak, tidak boleh menawar juga, tapi sepertinya dia menikmati. Buktinya debaran keras dadanya seperti mau berloncatan keluar, walaupun dia terlihat mengepalkan tangan. Apalagi ciuman selamat pagi di dalam kamar, yang tidak akan pernah dilewatkan Saga. Sudah seperti sarapan wajib saja. Saat sudah keluar kamar, Saga menarik tangan Dania agar berjalan sejejarinya menuruni tangga. Sayang, akhir pekan ini aku boleh pergi? Memilih bertanya saat situasi sedang kondusif. Setelah ciuman selamat pagi, Saga selalu terlihat bersemangat soalnya. Jawaban yang meminta penjelasan. Entah bagaimana caranya Dania tahu cara mentafsirkan sekarang ini. Sepertinya kalian sekretarisan sudah sedikit menular kepadanya. Tapi kenapa sampai hari ini dia masih bebal penafsiran perasaan Tuan Saga? Itu masih menjadi misteri. Aku mau mengajak karyawanku liburan dan juga Maya. Akhir pekan menyenangkan tanpa Tuan Saga. Itu poin utamanya. Siapa Maya? Aku kan sudah pernah mengatakan perihal Maya kepadanya. Dia pelayan di rumah belakang. Sampailah di meja makan, Pamun udah menarik kursi Saga. Dia duduk di sana, mengambil sandwich di depannya ke dalam mulutnya. Gadis itu menggigit lalu menerima dengan kedua tangannya. Pergilah kembali sebelum jam 6 sore. Wajah Dania berbinar senang. Jawaban Saga adalah hal terbaik yang terjadi menyambut pagi ini. Baiklah, terima kasih ya. Dia juga menunjuk sandwich yang dipegangnya. Terima kasih untuk yang ini juga. Maksudnya, makanlah sayang. Mendekatkan piring milik Saga. Sarapan hanya bertiga. Sophie memilih menjadi pengamat sambil menelan makanannya. Jen sejak mulai magang tidak pernah sarapan bersama lagi. Tidak sempat. Dia bisa terlambat kalau harus menunggu Saga keluar dari kamar. Alhasil dia selalu sarapan duluan di meja dapur sebelum semua orang turun. Aku berangkat ya, mencium kepala Dania, lalu memasuki mobil. Dania mengernyit. Bagaimana sikap Saga bisa begitu natural ketika melakukan apapun. Bahkan untuk hal yang baru dia lakukan, dia menoleh pada sekretarisan yang menganggukkan kepala, lalu masuk ke mobil. Mobil melaju meninggalkan Dania yang masih memandang dari kejauhan. Tuan? Ya Tuan Muda? Siapa Maya di rumah belakang? Maya pelayan di bagian pakaian Tuan. Dia berteman dengan nona muda sejak pertama kali nona masuk ke rumah ini. Apa Anda tidak senang dia bersama nona? Masih mengemudikan mobil dengan tenang. Hanya melirik spion sebentar. Pastikan latar belakangnya. Kalau dia berteman dengan Dania tanpa maksud apa-apa, biarkan dia. Saga ingat beberapa kali nama Maya muncul dalam perbincangan Dania. Sepertinya wanita itu menjadi teman yang cukup disukai istrinya. Dia hanya ingin memeriksa apakah wanita itu benar-benar tulus berteman atau karena ada maksud tertentu. Baik Tuan Muda. Bahkan sekarang, aku harus memeriksa latar belakang pelayan yang dekat dengan Nona. Apa Nona menerima Lela sebagai sopirnya? Han mengalihkan pembicaraan karena sepertinya tadi reaksinya saat bertemu tidak terlihat kesal. Atau dia tidak menduga ide sopir itu dariku. Tentu saja, setelah aku mengancam akan mengurungnya di rumah. Dia tertawa senang dan berterima kasih aku memberikannya sopir. Maaf Nona, ini adalah upaya saya meringankan beban pekerjaan saya. Semoga Anda tidak akan tahu kalau ide sopir itu dari saya. Dania menuruni tangga setelah mengambil tas dari kamarnya. Bertemu dengan Sophie yang juga sudah bersiap pergi ke kampus. Kakak ipar punya sopir baru ya? Sophie mendekat menggandeng lengan Dania. Mereka berjalan beriringan. Kau sudah tahu ya? Cemberut. Jen dan kamu saja bisa bawa mobil sendiri tanpa sopir. Tapi Tuan Saga mengancamku. Kalau aku nggak mau bawa sopir, aku nggak boleh keluar rumah.
Rasanya seperti iri, kesal, dan benci. Apalagi melihat Sophie yang masih mahasiswa bisa sebebas ini. Dasar menyebalkan. Itu kan karena kakak ipar kabur waktu itu. Dar. Dania memukul tangan Sophie yang melingkar di lengannya. Hei, siapa yang kabur? Aku kan cuma mau menenangkan diri. Itu pun aku cuma di ruko, tidak kemana-mana. Protes dengan sebutan kabur yang disematkan Sophie. Memang dia mau kabur kemana juga. Memang dia punya keberanian sebesar itu di dadanya untuk kabur. Kalau dia bisa kalau dia bisa, dia udah dari awal lari dari pernikahan. Kakak ipar kan menghilang tanpa jejak, tidak izin ataupun pemberitahuan juga. Itu kan namanya kabur. Sophie masih ngotot. Kenapa? Karena kelakuan kakak iparnya telah membuat seisi rumah dipenuhi ketegangan dan kepanikan. Dania kehabisan kata-kata. Mau membantah, tapi dia tahu diri kalau dia memang salah. Tidak dibantah, harga dirinya tercabik-cabik. Tapi Kasaga khawatir sekali tahu kakak ipar. Dia sampai marah sama kami yang membiarkan kakak ipar pergi. Aku udah lama tidak melihat dia semarah itu. Kajian saja sampai tidak berani bicara apa-apa. Apa? Kenapa sih? Tahu tidak semua sikapmu itu membuatku semakin bingung saja, Tuan Muda. Apa kau benar-benar khawatir kepadaku? Apakah benar-benar peduli padaku? Sophie, tapi bagaimana ibu? Sampai kapan ibu mau pergi? Mengalihkan topik, malas kalau ujung-ujungnya dia yang disalahkan karena perkara kabur. Sebentar lagi, kakak ipar tidak perlu khawatir. Kalau ibu melakukan kesalahan memang seperti ini, dia harus pergi dan menghilang. Kalau suasana hati Kasaga udah baik, dia juga akan menyuruh Pak Mun untuk menghubungi ibu. Kakak ipar tidak perlu khawatir, ibu juga sedang bersenang-senang pastinya sekarang. Dia yang anaknya aja bisa bicara setenang itu. Lantas kenapa Dania yang di posisi menantu tidak dianggap merasakan khawatir? Benarkah? Tidak percaya. Tapi mengeluarkan HP-nya, menunjukkan foto-foto ibunya. Banyak sekali fotonya. Apa? Dia sedang belanja-belanja dengan wajah riang gembira begitu? Sia-sia sudah kecemasanku selama ini. Aku berangkat ya kakak ipar. Nah, itu Lela ya? Sudah kuduga, Kasaga akan memberikan dia untuk kakak ipar. Sophie menunjuk seseorang yang sedang berdiri di samping mobil. Dia sedang bicara dengan Pak Mun. Kau kenal dia? Dania menghentikan langkah. Kak Sophie, mau minta penjelasan lebih lanjut. Siapa dia? Dia terdengar Sophie mendesah tidak suka. Dia sama menyebalkan dan sama takutnya seperti sekretarisan. Pokoknya dua itu udah seperti pasangan sejati. Banyak praduga bermunculan di kepala Dania. Kakak ipar tahu kan slogan hidupnya sekretarisan? Melakukan apapun agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya. Untuk tuan muda, kalau wanita ini slogan hidupnya adalah mematuhi semua yang Kak Saga katakan tanpa terkecuali. Pokoknya kakak ipar hati-hati bicara kalau di dekatnya ya. Sophie melambaikan tangan dan kabur ke mobilnya. Apa? Pasangan serasi sekretarisan? Satu saja yang itu udah memusingkan. Kenapa harus ditambah lagi dengan yang ini sih? Selamat pagi Nona, silakan. Katanya sopan saat Dania mendekat ke arah mobil. Dia udah membukakan pintu belakang mobil. Apa-apaan sih dia? Aku duduk di depan aja. Dania membukakan pintu mobil depan dan langsung masuk. Lela bergegas mengitari mobil dan masuk. Duduk di belakang kemudi tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Dia mulai melajukan mobil menuju gerbang utama, meninggalkan Pak Mun, yang kemudian berbalik dan akan mulai pekerjaan hariannya yang tidak ada habisnya. Keheningan tercipta di dalam mobil. Lela hanya fokus mengemudi, dan ia meliriknya beberapa kali, tapi enggan untuk menyapa juga. Sedikit kesal juga sebenarnya karena Lela bisa jadi akan mengawasinya dan melaporkan apapun yang ia lakukan pada Tuan Saga. Benar-benar mengingatkanku pada seseorang ya. Dia tidak mungkin adik sekretarisan kan? Kenapa sepertinya sifat mereka mirip sekali? Tunggu, dia bukan istrinya sekretarisan kan? Han gila, apalagi yang aku pikirkan ini. Tapi Sophie bilang tadi mereka adalah pasangan serasi.
Lela terlihat sangat manis, postur tingginya lebih tinggi dari Dania. Tapi jaraknya tidak terlalu berarti. Dari awal dia udah terlihat menjaga jarak dari Dania, memposisikan dirinya pada tempatnya. Bahwa dia bukanlah teman, dia adalah sopir yang akan melayani Dania sebagai nona mudanya, istri dari Tuan Saga, orang yang harus dia hormati dan dia jaga. Tidak terasa keheningan itu tercipta sampai mobil memasuki halaman ruko. Dania terkejut saat terbangun dari lamunan dan mendapati dirinya di mana. Dia tahu, padahal aku belum mengatakan apa-apa. Dia ini sekretarisan versi cewek ya. Tahu semua hal yang harus dilakukan bahkan sebelum aku mengatakan apapun. Laila keluar dari mobil duluan dengan sigap, berlari membukakan pintu mobil untuk Dania. Silakan Ana. Anak ini. Baiklah, kita bicara nanti. Aku masih belum punya tenaga untuk bicara denganmu. Sekarang lakukan aja hal sesukamu. Aku hanya minta jangan terlalu norak seperti sekretarisan. Serangan dari dalam ruko saat Dania muncul dengan orang asing di belakangnya. Wanita berpakaian rapi yang muncul di belakang Dania, yang mengikuti seperti ekor, tidak terpisahkan itu. Mbak Nia, siapa dia? Mbak Nia, nampak karyawan ya? Siapa dia Mbak? Dia mata-mata yang dikirim Tuan Saga. Saya Lela, saya akan membantu Nona bekerja di ruko ini atas perintah Tuan Saga. Dania menutup mulut Lela, menghentikan apapun yang ingin ia katakan. Dia Lela akan membantu kita. Kedepannya tolong aku dengannya ya. Semua karyawan menjawab kompak. Jangan bicara yang aneh-aneh di sini. Berbisik di telinga Lela. Lalu dia melepaskan tangannya saat gadis itu menganggukkan kepalanya paham. Jiwa-jiwa polos karyawanku tidak tahu kehidupanku yang sebenarnya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Lela mengangguk dan tersenyum. Tapi melihat senyuman gadis di depannya malah membuat Dania semakin khawatir. Sepertinya dugaan kalau Lela adalah sekretaris Han versi cewek salah. Karakternya 180 derajat, sangat berbeda dari laki-laki yang hanya menunjukkan ekspresi melalui senyuman itu. Lela bekerja dengan sangat sigap. Dia pun mudah berbaur dan bergaul dengan karyawan lainnya. Namun setiap pembicaraan mengenai pertanyaan tentang Tuan Saga hanya dibalas senyuman olehnya. Tidak lupa dia meminta maaf karena tidak bisa menjawab apa-apa. Sebenarnya karyawan pada kecewa, tapi segera terobati karena sifat Lela yang ceria. Tika, aku mau ketemu dengan calon supplier baru yang menawari pakaian anak. Mau lihat sampel dulu. Lela langsung bangun meninggalkan pekerjaannya tanpa diminta. Padahal Dania berharap agar anak itu berdiam diri di ruko saja. Le, bagaimana kalau kamu menunggu di sini aja? Aku tidak akan lama kok. Bantu yang lainnya di sini aja. Berharap Lela akan menurut. Maaf Nona, saya harus berada di samping Nona selama Nona meninggalkan rumah. Ini perintah dari... Nanti kan, ayo ikut. Tidak membiarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Dan dia menarik tangan Lela. Tidak lupa dia tersenyum dan melambaikan tangan pada karyawannya. Walaupun lagi-lagi mereka memberikan pandangan penasaran dan tanda tanya. Sesampainya di dalam mobil, Lela, bisa tolong hentikan kata-katamu tentang ini? Perintah Tuan Muda? Ini perintah Tuan Saga. Itu mantra yang selalu dikatakan sekretaris Han. Kalau aku banyak bicara sebelum melakukan yang dikatakan Tuan Saga. Dan dia menarik napas kesal. Sekarang benar-benar yakin kenapa Lela menjadi sopirnya. Untuk apa dia sebenarnya berada di sisinya. Hei Tuan Muda, memang siapa yang mau kabur dari musik? Kau masih memegang kartu asku. Keluarga aku tidak perlu sampai melakukan hal sejauh ini juga kali. Di kafe, bertemu dengan calon supplier pakaian anak. Terjadi lagi peristiwa memalukan karena Lela. Maaf Tuan, Anda tidak diizinkan menyentuh tangan anak muda. Laki-laki di hadapan Dania melongo bingung. Lebih-lebih Dania. Apalagi saat Lela melepaskan tangan mereka yang sedang bersalaman dengan ekspresi wajah datar. Lela, ada apa denganmu? Dia bukan mau menyentuhku, kami hanya bersalaman. Tahu bersalaman kan? Dania memberikan contoh dengan kedua tangannya. Ini kan tanda sopan santun di negara kita. Tapi Nona ini... Dania mengepalkan jam.
menempelkan jarinya di bibir isyarat untuk diam. Tahu Lela akan bicara apa. Duduk diam di situ ya, jangan bicara apa-apa. Dania malu sendiri. Lela mengangguk dan benar. Dia hanya duduk, diam, dan memperhatikan. Siapa dia mbak? Lucu juga. Bukan siapa-siapa mas, jangan pedulikan perkataannya barusan. Laki-laki itu mengambil tas cukup besar yang tadi dia letakkan di bawah. Lalu dia mengeluarkan isinya dan menyusunnya di atas meja. Ini contoh produk yang kami produksi mbak. Kami memang baru, tapi kami bisa memastikan bahwa produk yang kami hasilkan itu berkualitas. Silakan Mbak Daniel ya. Kenapa Anda memanggil nona kami dengan sebutan nama? Laki-laki bicara yang mengagetkan semuanya. Daniel menggeram, mencubit tangan Lela. Maaf nona, tapi dia menyebut nama Anda. Bisa diam kan? Mau kusuruh pergi sekarang? Maaf nona, tapi saya harus menjaga Anda. Kalau begitu diam ya. Jangan bicara apapun. Jangan menyela. Cukup lihat aku aja. Oke? Mengerti? Lela menganggukkan kepala dan ia menarik napas frustasi. Maaf ya mas. Tadi sampai mana? Ya mbak. Menoleh pada Lela. Dia ini siapa? Aku menyebut nama Dani aja udah memandangku dengan sorot mata membunuh begitu.